Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Pertama, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Bunda jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama ada produksi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua, distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, yang ketiga, konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalian termasuk yang mana? Sebagai produksi, distribusi, atau konsumsi? Nah, nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi masyarakat dan kita akan hadirkan seorang produsen makanan. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu bagaimana cara mewawancarai seorang produsen sebuah makanan. Nah, apa yang digunakan dalam mewawancarai seorang produsen itu membutuhkan beberapa kata tanya. Nah, apa saja kata tanya yang digunakan? Sebagai kita ketahui bahwa kata tanya itu ada 5W, 1H. Nah, kita jelaskan satu-satu. W yang pertama ada what. What itu dalam bahasa Indonesia artinya apa. Nah, jadi catat ya. W yang pertama itu apa. What, apa dalam bahasa Indonesianya. Dan yang W yang kedua adalah who, siapa, ya, who, siapa. Dan W yang ketiga adalah where artinya di mana. Nah, W yang keempat adalah when, kapan. Nah, dan W yang kelima adalah why. Dan H-nya, satu H-nya itu adalah how, bagaimana. Nah, bagaimana aplikasi kata tanya itu dilakukan saat wawancara? Mari kita simak wawancara Bunda Ika dengan salah seorang produsen makanan yang sudah terkenal. Siapakah itu? Mari kita simak wawancaranya berikut ini. Apa kabar, Bun? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Alhamdulillah, saya yang merasa senang. Alhamdulillah. Tapi ini sekolah lagi daring seperti ini biasanya Bunda di rumah ngapain aja? Ya, karena sekarang WFH, Senin dan Kamis rapat ke sekolah. Selebihnya di rumah memberikan materi online. Nah, jadi hari ini saya mau mewawancara Bunda tentang produk yang Bunda buat ya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi produk apa yang Bunda buat? Ini produk karena trial and error gitu, dan alhamdulillah si istri rumah suka. Olahan dari daging ayam. Ya, jadilah produk dimsum. Sudah ada nama? Ya, sudah pakai nama. Karena yang namanya dimsum itu kan Mandarin ya, dari Cina. Terus anak saya yang ketiga itu suka dipanggil Naen. Kalau orang Korea bilang sih Naen gitu kan ya. Jadi agak-agak dekat lah dengan Mandarin. Kayaknya cocoknya dimsum Naen. Oh, jadi nama dimsumnya dimsum Naen ya? Iya. Oke, Bun. Nah, dimsum Naen ini sebetulnya sudah mulai terkenal gitu ya, apalagi di kalangan bunda-bunda gitu ya. Nah, mudah-mudahan dimsum Naen ini terus berkembang gitu ya. Nah, ini awal mulanya Bun, siapa yang membuat dimsum Naen ini, Bun? Ini
sendiri di rumah. Dan saya waktu itu sebagai seorang pengajar pun, sekolah lockdown, kemudian Tasikmalaya lockdown, saya nggak bisa syuting jalan-jalan di rumah ngapain. Terus asisten rumah tangga juga ada yang suka masuk. Ya lebih baik produktif waktunya. Akhirnya saya buat produk ini dan alhamdulillah waktu itu bahan baku sedang mulai murahnya. Ayam sedang susah untuk didistribusikan ke Jakarta. Jadi di Tasikmalaya harganya murah. Jadi kesempatan besar saya bisa pakai bahan baku tersebut untuk produksi. Bagus, luar biasa ya Bunda yang satu ini luar biasa. Nah berarti ini dimsum ini dibuat oleh Bunda sendiri ya. Luar biasa. Dan ini biasanya ada yang membantu ya Bunda? Ada. Siapa saja Bunda membantu? Yang membantunya itu tim produksi ada 3 orang. Adik saya 2 orang, kemudian asisten rumah tangga dan ibu saya juga ikut terlibat. Luar biasa. Dan betul ada untuk delivery order juga. Ada saya yang bungsu yang laki-laki. Mengirimkan kemana-mana tentu saja harus pakai protokol kesehatannya. Luar biasa ya, berarti memang satu keluarga itu sudah produktif ya Bun ya, produktif membantu Bunda membuat dimsum ini yang bisa ya. Nah Bun, biasanya kalau misalkan membuat dimsum ini di mana Bunda membuat dimsumnya? Kebetulan di rumah sendiri karena tadinya ya kita harus berdiam diri di rumah dan enaknya itu supplier bahan bakunya mengirimkan langsung ke rumah. Jadi saya tidak perlu ke pasar. Supplier ayam, kemudian supplier kulit dimsumnya juga langsung datang ke rumah, tinggal WA saja. Oh gitu. Jadi dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan itu dikerjakan atau dibuat di rumah ya Bunda? Di rumah. Nanti sore hari kurang lebih asalan sudah siap untuk dikirimkan ke konsumen yang sampai. Nah Bun, biasanya Bunda di mana beli bahan bakunya untuk pembuatan ini? Ya, kalau untuk ayam memang saya cari aman saja, masih di lingkungan Cipedes ini. Jadi kan kalau di masa-masa seperti ini tidak boleh terlalu luas dan terlalu banyak alur datang barang, terutama yang kita produksi harus higienis. Jadi saya mendatangkan ayamnya dari tetangga sebelah, beda RW saja dengan rumah saya dan dikirimkan. Begitupun dengan kulitnya langsung didatangkan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga ya saling menguntungkan sesama tetangga ya, jadi saling memajukan usaha. Luar biasa. Jadi maju bersama-sama gitu ya, sukses bersama-sama. Nah biasanya Bun ini kapan membuat dimsum ini? Secara kan Bunda seorang pengajar harus juga memberikan tugas daring juga gitu. Ini sempat-sempatnya Bunda ya? Jadi karena memang di awal kita produksi cuma 1 kilo filet ayam, 2 kilo masih sedikit lah tertangani oleh sendiri juga. Tapi sampai pada titik puncaknya memproduksi 10 kilo. Jadi kesininya terutama waktu libur Ramadan, libur Lebaran, saya full produksi setiap hari. Karena memang kalau misalnya ada meeting atau apa bisa via online waktu itu. Dan ketika libur kita punya waktu yang lebih juga. Waktu itu per hari suka produksi dengan bahan baku sampai 8 kilo sampai 10 kilo. Kesininya kita menyesuaikan juga karena memang kemarin ini normal dan juga masyarakat di Tasikmalaya ini sudah bisa berkunjung ke outlet makanan. Tentu yang menjual secara online seperti ini berkurang peminatnya. Jadi saya menyesuaikan produksi hanya 2 kali seminggu saja, hari Sabtu dan hari Selasa. Alhamdulillah masih bisa tercover waktunya. Jadi masih bisa tetap memberikan tugas daring juga, produksi juga. Dan terutama kalau memang lagi produksi, saya yang punya resepnya sampai ngadonan tentu harus dipegang oleh sendiri dan tidak ada yang bisa, dan saya belum menularkan ilmunya ke yang lain. Jadi kalau memang setelah produksi beres jam 8 untuk ngadonan dan lain sebagainya, saya bisa berangkat ke sekolah hanya untuk rapat dan lain sebagainya jam 8 diteruskan oleh kru di sana. Oh begitu. Jadi Bun,
kalau sampai sekarang ini kan sudah berjalan, berarti kapan nih mulai produksi awal mulai produksi berarti pasti ini Ketika kita pertengahan Maret harus berdiam diri di rumah, Pas trial dulu pas corona itu awal April. Jadi sebelum Ramadan itu pas munggahan lah kalau istilah orang Sunda ya, kita produksi dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dijual secara online. Iya. Seperti kalau gitu. Nah, nih Bun, karena sudah jelas ya ada produknya gitu, sudah tentu enak pastinya, kelihatannya juga enak ya Bun. Nah ini bagaimana nih cara ordernya, cara memesannya supaya setiap orang bisa menikmati? Iya. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke Instagram @dimsum.naen dan di sana sudah tertera nomor yang bisa dihubungi, langsung saja nanti langsung terhubung ke WhatsApp-nya dan bisa langsung order. Ya, Ingat ya, @dimsum.naen ya. Insya Allah di sana sudah ini ya, sudah lengkap berarti. Nah berarti Bunda biasanya Bunda bagaimana nih cara promosinya Bunda? Kalau Selain tadi yang sudah dijelaskan lewat IG berarti ya. Kalau cara promosinya, karena memang kita itu dalam usaha itu harus membangun dulu kolamnya. Artinya kita buat image dulu di depan masyarakat lewat media sosial kita, baik di Facebook ataupun di WhatsApp, bahwa kita itu punya produk, bahwa ketika mereka mencari dimsum, maka yang muncul di pikirannya, oh iya, ingin beli dimsum ke Bunda Nisa aja, karena memang sudah sering nih di beranda Facebook ataupun di story WhatsApp muncul ada menceritakan bagaimana produksinya dan lain sebagainya. Jadi otomatis mereka sudah tahu, sudah paham. Dan alhamdulillah ketika seperti itu saya promosiin bahwa besok mau produksi open PO nih buat hari Selasa atau buat hari Sabtu, alhamdulillah langsung nulis dan sore harinya ketika produknya sudah jadi siap didistribusikan. Luar biasa ya Bunda. Nah itu mungkin ya sudah jelas tentang dimsum naen. Insya Allah saya pun nanti akan lihat-lihat di story-nya langsung WA ya, karena ini sudah Tapi ada satu lagi Bunda Tika, nanti ke depannya selain packagingnya sudah seperti ini dengan nominal harga yang terjangkau lah ya. oh iya belum disebutkan berapa Ini seporsinya isi 6 dengan varian yang lengkap, ayam, jamur dan juga udang 23.000 saja. Oh yang kalau yang varian lengkap Ya, kalau yang ayam saja lebih murah, hanya 20.000 saja. Dan ya. doakan ya, iya. nanti bisa diberi label yang menarik, kemudian juga bisa buka toko di marketplace yang ada. Amin. Dan dikemas lebih siap untuk dijual ke luar kota, di vakum. Insya Allah ya, ke depannya doakan juga. Dan ini saya pengennya kalau misalnya malam minggu dan memang sudah yakin di Tasikmalaya ini sehat dan dibolehkan, pengen aku jualan di misalnya di Mangkok Kuliner. Iya, ini ngomong-ngomongnya ini pasti ya itu bersaing dengan yang lain. Ini soalnya ini dimsumnya luar biasa ya, apalagi sambalnya. Ini salah satu konsumen saya dan pasti suka minta sambal. Ya, Bunda, alhamdulillah terima kasih ya sudah menyempatkan ini waktunya untuk diwawancara. Mudah-mudahan dimsum naen lebih berkembang lagi sampai banyak nanti resellernya ya. Mudah-mudahan jadi tertarik nih jadi reseller juga ya. Nah, begitu Bunda, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, sekian. Assalamualaikum. Nah, anak-anak yang Bunda cintai, tadi sudah kita simak wawancara antara Bunda Tika dengan Bunda Nisa. Nah, seperti tadi Bunda jelaskan di awal bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, harus kita ketahui bahwa produksi itu orangnya disebut produsen, dan distribusi itu orangnya disebut distributor. Dan yang ketiga, konsumsi.
konsumsi itu orangnya disebut konsumen. Nah, seperti yang tadi kita simak, sudah jelas ya bahwa Bunda Nisa itu adalah produsen yang membuat dimsum naen. Kemudian yang kedua, distributornya itu adalah ternyata adiknya sendiri, dan konsumennya itu adalah teman Bunda Nisa di FB, di IG, dan di WA. Subhanallah ya, Bunda Nisa itu ternyata sudah membantu banyak orang dengan usahanya. Berarti Bunda Nisa itu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan bangsa. Nah, tadi di wawancara Bunda Tika dengan Bunda Nisa ada beberapa kata-katanya yang terlontar ya. Kata-katanya yang terlontar ada 5W 1H. Nah, Bunda akan menjelaskan kata-katanya itu digunakan untuk menanyakan apa saja. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa? Menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan. Dan yang kedua, kata tanya siapa? Kata tanya siapa menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat, di mana? Kata tanya di mana menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kelima, kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Dan yang keenam, bagaimana? Bagaimana menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, nanti silahkan kalian sendiri mewawancarai seorang pedagang ya, silakan cari sendiri narasumbernya dan gunakan kata tanya 5W 1H. Nah, adapun adab-adab yang harus dilaksanakan saat wawancara adalah: pertama, perhatikan adab saat wawancara. Etika berbicaranya harus sopan ya. Kemudian ketika bertanya, matanya harus tertuju kepada orang yang kita wawancarai. Jadi jangan sampai orang yang kita wawancarai ada di depan maka kita menghadapnya kemana saja. Jadi perhatikan adab saat wawancara. Nah, yang kedua, kalian sebelum wawancara harus membuat daftar pertanyaan dulu supaya ketika ada narasumber kita tidak kebingungan bertanya, gitu ya. Siapkan dulu daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, sebelum Bunda tutup, Bunda akan menyampaikan sebuah pesan tentang hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan bangsa. Sebagaimana tadi Bunda sampaikan bahwa Bunda Nisa itu ternyata ketika berdagangnya itu dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan bangsa, juga melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan bangsa. Apa saja hak yang dilaksanakannya? Hak yang dilaksanakan itu adalah mendapatkan penghasilan dari penjualan dimsum naen itu. Bunda Nisa mendapatkan hak, yaitu mendapatkan penghasilan untuk dirinya sendiri. Dan kewajibannya apa? Kewajiban Bunda Nisa yaitu sudah melibatkan saudara dan teman-temannya. Jadi secara tidak langsung Bunda Nisa sudah melaksanakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa artinya? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, itulah yang sudah Bunda Nisa lakukan sebagai seorang pedagang. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan bangsa. Bagaimana caranya? Nah, caranya mudah. Beli produk tetangga
atau beli produk khas Indonesia. Misalkan ada warung tetangga atau ada tetangga yang memproduksi makanan ataupun menjual sesuatu, silakan beli produk mereka supaya kita di sana melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap masyarakat dan bangsa. Demikian yang Bunda bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.